mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Perubahan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Selamat menyaksikan. Saya Ranti Artika Lestari sebagai pembicara 1. Saya Andini Hardianti Lubis, pembicara 2. Saya Mega Dwi Lestari sebagai pembicara 3. Saya Hana Khairnisa sebagai pembicara keempat. Saya Primadita Alisariza sebagai pembicara kelima. Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Kepala sekolah adalah pemimpin yang menjalankan perannya dalam memimpin sekolah yang bagian dari lembaga pendidikan. Kepala sekolah memiliki otoritas dalam mengolah sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepala sekolah tentunya tidak sendirian. Kepala sekolah pasti dibantu oleh wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, humas, kesiswaan, keuangan, serta tata usaha dan bidang-bidang lainnya. Nah, semua komponen-komponen tersebut akan membantu kepala sekolah dalam bekerja sama agar terciptanya sinergi yang harmonis sehingga tercapainya tujuan bersama. Kepala sekolah adalah pemimpin untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah sehingga dapat melahirkan etos kerja yang produktif yang tinggi untuk mencapainya tujuan. Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan yang berperan sebagai katalisator yang meyakinkan sekolah tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Nah, sudah saatnya untuk mengubah mindset kepemimpinan kepala sekolah menjadi sosok pemimpin perubahan. Nah, perubahan sekolah harusnya dimulai dari pemimpinnya dahulu. Kepala sekolah harus bersedia untuk menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Untuk menjadi pemimpin perubahan diperlukan kerja keras, kerjasama, kerja ikhlas. Nah, apa sih konsep dasar pemimpin perubahan itu? Untuk konsep dasar pemimpin perubahan akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemimpin perubahan di kepala sekolah. Nah, kira-kira teman-teman semua apakah sudah mengetahui tentang konsep dasar pemimpin perubahan tersebut? Oke, kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan dilakukan dengan 3 pemikiran dasar, yaitu yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif bagi sekolah dengan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya. Nah, yang kedua, menciptakan sekolah yang efektif dengan pelayanan prima berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya. Dan yang ketiga, pemikiran strategis dengan mempertimbangkan masukan dari warga sekolahnya. Dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi sekolah dengan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh sekolahnya, kepala sekolah mengedepankan proses dan perspektif bersama bagi seluruh warga sekolah dalam menciptakan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah. Proses dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas dan layanan yang diberikan oleh guru maupun tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran bagi siswanya, namun juga peningkatan kompetensi melalui proses pembelajaran bagi seluruh warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, serta komite sekolahnya. Nah, hal ini penting sebagai sebuah bentuk integrasi secara holistik dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi seluruh sekolah dalam memberikan daya tawar bagi pengguna dalam persaingan yang ketat saat ini. Nah, dalam menciptakan sekolah yang efektif, kepala sekolahnya memastikan peningkatan standar profesional dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul dari luar sekolah. Lalu seperti apa sih kepala sekolah sebagai agen perubahan? Nah, kepala sekolah sebagai agen perubahan akan dijelaskan oleh pembicara 3. Peran kepala sekolah sebagai agen perubahan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di satuan pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena berperan sebagai agen perubahan. Nah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai agen perubahan. Pertama, membangun kesadaran bahwa kita memerlukan adanya perubahan. Kedua, membangun hubungan dengan saling tukar informasi. Ketiga, identifikasi adanya permasalahan. Keempat, mendorong niat untuk berubah. Dan yang kelima, persiapan hubungan dengan agen perubahan dan komunitas target perubahan. Kepala sekolah harus memimpin warga sekolah
untuk menentukan nilai yang diperjuangkan. Nilai-nilai tersebut dapat dihasilkan dari pengalaman, pengetahuan yang dihasilkan dari diri sendiri maupun dengan bersama orang lain. Apa sih karakteristik pemimpin perubahan kepala sekolah itu? Nah, karakteristik pemimpin perubahan kepala sekolah akan dijelaskan oleh pemateri 4. Karakteristik pemimpin perubahan kepala sekolah mencangkup gaya kepala sekolah. Nah, peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan yaitu untuk menentukan visi dan misi serta arah target yang ingin dicapai. Lalu, adapun gaya pemimpin kepala sekolah. Nah, 1. Gaya pemimpin kepala sekolah partisipatif adalah kepala sekolah yang lebih melibatkan partisipasi guru, siswa, dan staf untuk mengambil keputusan. Lalu ada yang kedua, gaya autokratis. Nah, di mana peran serta kemampuan guru, siswa, staf mempunyai kinerja yang cenderung statis. Lalu adapun faktor pendorong terjadinya perubahan di sekolah yaitu berasal dari internal dan eksternal sekolah. Faktor internal yang berasal dari 1. Pemimpinan kepala sekolah sendiri. 2. Dukungan dari yayasan serta sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang ke-1, kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Lalu yang kedua, ada peserta didik yang pintar namun terbatas oleh finansial yang menyebabkan mereka putus sekolah. Lalu adapun yang ketiga, persaingan antara sekolah, terutama melibatkan keberhasilan lembaga pendidikan swasta yang lain. Lalu bagaimana sih implementasi pemimpin perubahan dalam kepala sekolah itu? Nah, implementasi perubahan pemimpin kepala sekolah akan dijelaskan oleh pembicara kelima. Implementasi kepemimpinan perubahan yang ditujukan kepada kepala sekolah melibatkan pembuatan visi yang jelas, komunikasi efektif dengan semua stakeholder, pembangunan tim yang kuat, pemahaman kepemimpinan situasional, pengembangan kapasitas staf, pemantauan dan evaluasi yang teratur, komitmen terhadap kesejahteraan siswa serta fleksibel dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, sekian presentasi dari kami tentang materi kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Semoga materi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.